Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda dengan tak deng det. Ini loh. Salah satu calon jamaah haji kloter 26 asal Jember sukses menjadi bahan perbincangan netizen yang riuh di media sosial. Pasalnya, dirinya kedapatan membawa joran pancing saat akan terbang ke Tanah Suci. Kejadian tersebut terjadi dalam pemeriksaan barang para calon jamaah sesaat setelah menerima pembekalan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo pada Rabu 22 Juni 2022 lalu. Petugas keamanan Bandara Juanda Surabaya menemukan beberapa barang bawaan jamaah calon haji yang memang dilarang dalam penerbangan. Salah satunya adalah 2 buah alat pancing. Alat pancing tersebut pada akhirnya harus disita oleh petugas bersama beberapa barang terlarang lainnya. Ya, begini ini orang Indonesia yang rukun Islam kelimanya adalah mancing bila mampu ya. Pasukan bojo muring tetap mancing. Mancing adalah ibadah ya karena melatih kesabaran. Sedangkan haji adalah juga ibadah ya, maka tak ada salahnya kalau melengkapi ibadah satu dengan ibadah yang lain. Makanya nggak kaget kalau sampai ada yang bawa joran pancing segala ke Mekah. Mungkin Pak calon haji ini berpikir ya bahwa Mekah itu kan tanah yang terberkati, tanah berkah lah ya. Di sana itu sumur Zam-Zam itu airnya nggak habis-habis. Bayangkan airnya saja nggak habis-habis, apalagi ikannya ya toh. Pemikiran yang beyond seperti ini tentu tidak akan dimiliki oleh jamaah haji dari negara-negara lain. Hanya jamaah haji dari Indonesia, ya. Wabil khusus Jawa Timur. Mereka lah jamaah-jamaah haji yang paham bahwa dunia ini harus seimbang. Hidup itu harus wasatiyah. Spiritual itu penting, namun kultural juga penting. Merenung sambil baca sholawat itu penting, namun bahagia karena bisa teriak strike bos itu juga penting. Indonesia. Deng det. Info. Manu cili aneh-aneh sisan. Deng det. Berdasarkan laporan dari Sky Sport, Cristiano Ronaldo dilaporkan ingin meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut ditengarai karena kurang bergairahnya Manchester United dalam menyongsong kompetisi musim depan. Manchester United saat ini memang menjadi tim yang tidak banyak bermanuver dalam bursa transfer. Selain itu, gagalnya Manchester United tampil di Liga Champions juga digadang-gadang menjadi sebab terbesar Ronaldo ingin hengkang. Seperti diketahui, Ronaldo selalu tampil di Liga Champions nyaris selama 20 tahun terakhir. Sementara itu, mantan pemain Chelsea Tony Cascarino menganalisis bahwa alasan terbesar Ronaldo ingin hengkang dari Manchester United adalah karena ia tak ingin kehilangan rekor top scorer sepanjang masa Liga Champions. Saat ini Ronaldo masih menjadi top scorer sepanjang masa Liga Champions dengan 141 gol. Angka itu kemungkinan besar sangat bisa disalip oleh Lionel Messi yang musim depan akan mengarungi kompetisi Liga Champions bersama PSG. Saat ini Messi mengoleksi 125 gol di Liga Champions. Itu artinya ia hanya butuh mencetak 16 gol lagi untuk menyamai perolehan gol Ronaldo selama Ronaldo tidak berlaga di Liga Champions. Mbak ya sudah Mas Du, nggak usah mempeng-mempeng ya. Fokus dan istiqomah saja main di Manchester United. Ya hidup-hidup infak dan sodakoh lah sama tim yang dalam beberapa tahun terakhir ini berstatus fakir miskin gelar. Nggak usah sibuk mikir rekor sebagai top skor Liga Champions ya, nggak dibawa mati juga kan. Nanti yang ditanya malaikat juga siapa Tuhanmu, bukan berapa jumlah golmu. Nggak usah pindah, sudah 37 tahun ini kan. Habis ini kan juga pensiun. Ini saatnya panjenengan mulai mencoba hal-hal baru sebelum benar-benar pensiun. Menjadi top skor Liga Champions sudah pernah. Top skor timnas panjang masa sudah pernah. Top skor Premier League, La Liga, Serie A juga sudah pernah. Kini saatnya Mas Ronaldo mencari tantangan baru ya. Mengejar status top skor Europa League misalnya. Atau sekalian Europa Conference League. Atau bahkan kalau perlu ya top scorer Championships ya. Untuk mengejar itu Mas Ronaldo kan butuh klub yang kaya tapi nggak terlalu punya prestasi dan punya kans yang besar untuk degradasi. Nah Manchester United lah tempat yang paling tepat.
Dah fokus aja di Manchester United, pensiun di sana, nanti habis pensiun bisa main di Rans Nusantara FC. Jadi top skor di ajang Trofeo Ronaldo. Hat-trick lawan Persik ya makin lengkap. Messi belum tentu bisa, Lewandowski belum tentu bisa, Erling Haaland apalagi. Wis toh. Urip iku urup ya, sing penting syukur karo syukur. Seiring dengan makin meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah akhirnya meminta masyarakat untuk kembali memakai masker saat berada di luar ruangan. Kebijakan pelonggaran penggunaan masker yang beberapa waktu yang lalu dikeluarkan kini ditarik kembali sampai waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan data pada Minggu 3 Juli 2022, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 16.919 kasus aktif. Jumlah kasus harian pun kini kembali menyentuh angka 1.000 per hari. Sebelumnya, pemerintah sempat memperbolehkan masyarakat tidak memakai masker di ruang terbuka sebagai langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi pada 17 Mei 2022 lalu. Saat itu, kebijakan pelonggaran penggunaan masker tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers secara daring bersama Satgas Penanganan COVID-19. Ya, terkait berita tentang kebijakan pemakaian kembali masker di tempat umum ini, kami sudah mengundang narasumber yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, Mas Prayit. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan aturan penggunaan masker seiring dengan makin naiknya kasus COVID-19 ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Prayit. Kabar baik? Kabar baik. Kok nggak pakai masker ini? Oh, ketinggalan. Oh, teles. Oh, anjuk. Oh, awakmu pengen garing kok piye jenenge ning banyu kok. Mas, itu kan tadi ada berita soal aturan penggunaan lagi masker di tempat umum yang sebelumnya diperbolehkan nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker lagi. Ini pendapat panjenengan gimana, Mas? Ya? Sangat mendukung. Alasannya, Mas, alasannya? Oh, masake sing rupane elek gitu ya? Oh iya, oh jadi selama ini sing rupane elek iki sebenarnya terbantu aturan penggunaan masker gitu ya? Karena menutupi wajah tanpa harus bertele-tele gitu ya? Oh, sampai kapan Mas harusnya, Mas? Oh, kalau perlu sampai kiamat? Oke, siap. Kalau jenengan termasuk yang elek atau ganteng? Oh, tergantung kondisi. Oke, nek bar kelon elek, sadurunge kelon ganteng gitu ya. Oh, mantap. Siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah obrolan saya barusan bersama Mas Prayit terkait kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka pasca meningkatnya kasus COVID-19. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih layak ditempeleng. Sampai jumpa. Halo Mas. Ya awakmu janjane asline mlebu elek lho Mas, ora ono ganteng-gantenge lho. Nggih, nggo masker ra ketulung nek iki, Pak. Surupane elek banget deh.